Alhamdulillah. Oke guys, ini gua habis makan di ayam bakar kaki lima. Nah, rumah makan kesukaan gua ini cuy. Setiap gua makan pasti gua kesini kalau lagi main ya. Karena wah serius coy, sambalnya itu yang nggak bisa gua lupain lah. Yang bikin gua pengen bolak-balik kesini terus gitu ya. lah malah kabur tukang parkir. Mau dikasih duit malah kabur. Oke. Nah, gue mau ngambil knalpot ya guys, karena knalpot gue di sana ini kayaknya gue bakalan standar dulu buat sementara waktu ya, karena besok gue mau pulang guys. Bismillah. Begitu guys ya, karena besok gua berangkat pagi ya, jadi gua harus safety dulu sementara. Tapi santai aja, nanti gua juga racing lagi gitu guys. Awas. Ini di sini tuh gila sih, macet banget ya. Nah gitu ya guys, jadi ya untuk di video kali ini gue mau sharing-sharing ke kalian ya tentang pengalaman gue pakai si Astro R15 V4 ini selama 3 tahun ya. Wah, gokil sih guys ya. Perasaan baru kemarin gue ini ngambil motor ya, sekarang udah mau 3 tahun aja gue udah pakai si Astro. Emang waktu itu cepet banget ya, nggak kerasa lah ya. Oke, di sini gue mau sharing ke kalian opini gue tentang pemakaian R15 V4 ini ya, rasanya apa aja yang kurang, dan selama 3 tahun ini apa juga yang emang perlu dan seharusnya kalian ganti. Ya, gue sharing-sharing sepemakaian gue selama 3 tahun terakhir ini ya. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari mesin ya. Dari mesin, berhubung gua juga nggak terlalu suka ya buat kayak freestyle gitu coy. Dan gua juga nggak terlalu bisa lah ya, ibaratnya gitu. Ya mesin mah enak-enak aja ya guys ya, masih normal lah ya, kayak baru. Masih mulus lah, nggak berisik ya. Mesin mah aman ya guys ya. Ya karena gue nggak terlalu menggeber mesin R15 ini dengan ekstrim gitu ya. Ibaratnya kayak standing atau burnout. Ya apa sih bahasa kerennya, burnout ya, kayak ban belakang kalian tuh muter gitu coy. Ya masih halus sih, masih mulus, masih halus kalau mesin selama 3 tahun terakhir ini. Mesin aman ya, oke, selama 3 tahun. Dan buat dari ban, kalau ban bawaan dari R15 gue yakin sih itu walaupun udah dipakai 3 tahun, selama kalian pemakaiannya bagus ya, itu bakalan awet sih, kuat ya. Karena emang tebal banget sih untuk bawaan R15 V4 ini ya, ban IRC not winner. Kalau ban sih gua jamin awet sih ya, cuman emang agak licin aja sih kalau buat belok, itu kendalanya. Cuman kalau kalian yang emang suka cornering tipis-tipis, itu agak licin aja sih. Tapi itu ban oke lah ya, kalau buat di jalan jelek juga itu masuk gitu. Karena emang di setting dari R15 itu buat di jalan rusak dan jalan mulus gitu. Gitu lah. Lebih fleksibel lah kalau ban ori, kalau ban IRC itu ya.
Kalau bawaan apa ya, lah ya gitulah cuy ya. Kalau ban ori itu ya lebih fleksibel lah ya. Di jalan jelek oke, di jalan mulus juga oke, tapi tidak terlalu maksimal aja gitu coy bedanya. Ya kalau ban sih ya nggak perlu ganti sih sebenarnya ya, cuman berhubung gua ya suka-suka cornering tipis-tipis ya gua ganti sih, walaupun sebenarnya nggak perlu banget kalau kalian emang apa ya nyari part-part yang emang harus diganti mah gitu ya. Nah terus setelah dari ban, gear set ya. Gear set itu sebenarnya wajib ganti sih kalau menurut gua. Wih, awas hati-hati security lagi nyebrang. Teteh guys, kayaknya baru baru belajar motor itu nyebrangnya kayak takut mau gitu ya. Nah gitu guys ya, gear set itu kalian sih harus ganti ya, karena jujur ya gua juga udah beberapa kali nyeting gear set yang ori selama 3 tahun terakhir ini ya. Udah nggak enak lah ya, udah lancip ibaratnya gitu. Dan itu sih wajib ya, kalau selama 3 tahun pemakaian itu wajib ganti coy. Anjir, baby RR ganteng juga ya. Oh, wajib ganti sih. Itu yang wajib diganti, gear set ya, sama rantainya juga. Karena walaupun bisa disetting tapi ya kalau terlalu sering disetting itu kurang baik guys ya. Gitu. Sering kendor lah ibaratnya gitu coy rantainya. Itu wajib ganti. Kalau pengereman ya, pengereman gue sih ini selama sejauh 3 tahun ini gue masih orian ya, karena gue rasa ya masih nyaman aja kalau soal pengereman mah. Karena gue juga ya jarang ngebut ya, nggak terlalu perlu yang pengereman yang pakem banget gitu. Gitu guys, gue ini masih ori, masih nyaman aja sih. Tapi ya kalau ada uang lebih gue pengen ganti ya pengeremannya, sekalian sama depan belakang. Tapi oke aja sih, masih nyaman cuy selama 3 tahun ini ya. Itu buat pengereman. Nah next buat master rem. Buat master rem ini gue ya sebenarnya harus ganti ya master rem coy, karena emang terlalu kaku ya kalau bawaan dari pabrik tuh. Serius kaku banget coy. Kaku ini gua masih kaku, pengen ganti nih. Modifan gua sebenarnya next pengen ganti master rem aja sih gitu. Kaku kurang lentur lah ibaratnya gitu coy. Nah itu master rem ya. Gue harus putar balik ya. Tapi bisa sih lewat sini juga ya sebenarnya. Ini macet banget gila. Apa putar balik aja kita ya? Jangan jalan sini. Tapi nanggung ya udah bablasin dulu ya. Nah itu ya guys ya, master rem. Next apa lagi yang emang harus diganti selama 3 tahun ini cuy? Apa ya? Kalau gua sih gas spontan ya, bener. Itu
sebenarnya kalau gua sih harus sih gas spontan itu. Gas spontan tuh ini guys ya, karena emang bawaannya itu terlalu dalam sih. Kalau harus gini banget coy, nggak nyaman lah ibaratnya gitu. Gas spontan itu sebenarnya harus diganti ya. Cuman kalau buat kabel gasnya mending pakai yang ori aja cuy, jangan pakai bawaan dari gas spontannya, karena dulu pengalaman gua putus gua kabel gas cuy pakai bawaan gas spontan dari KTC. Makanya gua ganti lagi ke yang ori ini kabel gasnya. Karena juga oblak juga kalau gua dulu ya, oblak gas kabel gasnya ya oblak, makanya gua ganti cuy ke gas spontan, sekalian modif juga gitu. Nah kalau buat knalpot ya itu mah tergantung kalian ya. Kalau knalpot mah kalian mau ori boleh, kalian mau racing, kalian mau racing biar nggak ngantuk boleh, itu mah selera ya. Terus apalagi ya guys yang emang harus diganti, itu aja sih ya. Selebihnya oke-oke aja sih. Kalau dari performa mesin mah masih normal kalau menurut gua mah. Selama 3 tahun ya buat pemakaian, kalian harus rutin-rutin aja servis sama ganti oli gitu, biar performa mesinnya masih stabil gitu. Jujur ya, ini R15 termasuknya kuat guys. Gua udah 2 kali kena banjir nih segini setangki guys ya. 2 kali itu coy. Ya 2 kali gua sempat kebanjiran sampai tangki ya. Dan kemarin juga gua ganti oli sama servis, pas dibuka olinya cuy cair banget, gila cuy, kayaknya kemasukan air dah ya. Nah di situ gua khawatir ya, karena oli gua kecampur air, anjay coy, gokil nggak tuh. Di situ gua sebenarnya agak khawatir ya, kalau udah oli kecampur air gitu teh, takutnya ngaruh ke mesinnya gitu coy. Tapi ya sampai sekarang performa mesin ini masih oke-oke aja sih, kayak biasa, aman. Ya itu di sana kuat sih, R15 tuh termasuknya kuat ya, kuat nerjang banjir. Ya gitu ya, aman lah ya guys ya, nggak ada terkendala yang terlalu parah lah ya selama 3 tahun terakhir ini. Dibilang irit ya, irit banget sih ini motor coy. Irit untuk kelas 150 cc ini irit termasuknya cuy. Jadi buat kalian yang mau ambil R15 ya jangan ragu sih, karena buat mesinnya ini udah terjamin gitu, aman ya. Buktinya gue nerjang banjir setangki 2 kali, mesin masih aman-aman aja coy. Sebenarnya gue agak khawatir juga kemarin pas 2 kali itu nerjang banjir cok, karena yang banjir pertama gue terjang itu gue sama sekali nggak ganti oli sama servis cuy. Gue ganti oli pas kedua kalinya itu kena banjir. Oke kita belok ya. Ini lagi ada pembangunan proyek lagi ya. Oh iya di sini cuy, lagi ada pembangunan proyek. Oke cuy, mungkin segitu aja ya video penjelasan gua tentang pemakaian R15 selama 3 tahun ya. Nggak ada kendala yang terlalu besar sih ya, cuman paling itu yang part-part wajib diganti itu adalah ya gear set, gas spontan, sama ban sih. Terus master rem, itu sih yang menurut gue yang wajib diganti. Walaupun gue ya belum semuanya diganti sih, masih tinggal master rem aja ini belum gue ganti. Ya
begitu ya guys, nggak terlalu banyak sih kalau buat diganti-gantinya. Karena gua juga ganti karena gua juga ngemodif ya yang menurut gua perlu aja, yang harus emang diganti gitu. Oke cuy, mungkin segitu aja ya video vlog gua kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gua sampai akhir ya guys ya. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Bye. Bocil guys. Bocil guys, waduh. Suka banget gua kalau ada bocil. Pasti waduh, excitednya bocil tuh ke bawah ke gua gitu ya. Happynya bocil tuh ke bawah juga ke gua. Jadi mood booster gitu.